Nah, sebelum saya geser keyframe-nya di tengah untuk mendapatkan garis tengah untuk in between, saya buat sketch dulu. Ya, saya sketch dulu tengahnya. Ingat, dia harus ada di layar 3. Ya, layar tengah ini untuk in between. Saya buat sketch garis bantu. Saya buat garis bantu. Jangan lupa kan memang ini buat in between. Lalu kemudian saya pergunakan like table-nya. Saya centang bagian bawah tuh yang dekat, bisa terlihat ya. Lalu saya geser yang warna pink di tengah-tengah. Kita ambil garis palanya. Oke. Lalu kemudian yang di ungu juga saya klik. Saya geser garis palanya. Nah, ini udah dapat garis bagian tengah pala. Oke. Kalau sudah begini, kita enter. Supaya nggak geser-geser lagi, kita enter. Lalu kita ambil pensil sketch. Nah, cuman masalahnya ada garis ini mengganggu nih. Garis sketch tadi kita kan memang nggak tepat kan. Kita mau ambil yang tepat. Kita rubah dulu warnanya jadi warna orange atau biru. Coba saya ganti dengan warna biru. Kenapa biru? Karena warnanya lebih lebih ini ya, rendah ya. Jadi nggak terlalu tajam. Nah, mana yang kita pergunakan? Yang ini kita hapus. Kita hapus. Nah, untuk melihat ini ada mata bawahnya nih. Oh, ini garisnya bener nggak? Gitu. Supaya kita nggak mau ngapus garis bantu. Ah, sayang garis bantunya jangan dihapus. Kita klik matanya, kita hilang. Ini terlihat. Nanti dia muncul lagi. Gitu. Oke. Saya akan tarik garis tengah. Tapi sebelumnya saya hapus. Supaya nggak menghalangi pandangan nih. Karena kadang-kadang kalau nggak itu jadi siwur matanya. Saya tarik garis. Ya, sorry. Pakai garis yang in between. Coba. Ini 2,5 berarti. Ya. Saya tarik garis. Nah. Oke. Cukup. Nah, dapat kan? Nah, kita sudah dapat lingkaran palanya. Sudah dapat lingkaran palanya. Saya rapikan dulu. Sorry. Hapusnya juga gitu ya. Hapusannya juga harus pakai ukuran yang 25 tanpa anti alias. Jadi lebih nanti hasilnya juga garis anti alias tanpa anti alias. Oke. Sudah, kita dapetin palanya yang di tengah-tengah. Kita klik silang. Nah, dapat. Oke, hidungnya, dagunya. Oke, kita dekatkan dagunya sama kayak tadi. Kita klik bagian bawah di like table. Setiap layer, kita geser bagian dagunya. Tapi sekarang karena kita sudah ada guidance tengah palanya, kita bagian tengahnya kita samain. Ya, begitu juga dengan yang color ungunya. Lihat dagunya, atasnya dilihat, tengah-tengah, ini tengah-tengah, ukurannya lihat tengah-tengah, tengah-tengah, sehingga kita dapat tengah-tengah juga tuh garis itu. Ya, tengah-tengah. Oke, sudah dapat tengahnya, kita langsung
tekan enter. Mulailah kita bekerja mengikuti, klik pensil, ambil yang 2,5 tanpa anti alias. Oke. Tarik. Oke, ini terlihat kotor, kita bersihin. Jangan lupa hapusannya juga pakai yang 2,5 tanpa anti alias. Kita hapus. Ya. Pensilin lagi. Ya. Oke, sekarang lingkaran palanya kita dapat utuh. Oke, kita silang lagi supaya kembali ke posisi semula. Nah, kalau kita lihat ada untuk gerakan palanya, walaupun belum terlihat jelas. Oke, sekarang kita dekatkan misalkan bagian hidung. Hidung dari tengah, tekan tarik juga bagian tengah. Ini hidungnya terlihat lebih berbeda ya, oke lah, nggak ada masalah. Nah, sekarang sudah tengah-tengah semuanya, dagu, pala, sudah ada di tengah. Oke, kita atur lagi biar supaya sama-sama ukurannya sama. Enter. Lalu kita gambar lagi. Kalau ini sketch ya kira-kira, wah ini belum pasti benar atau enggak gambar. Oke, kita pakai pensil sketch aja warna biru misalnya atau warna orange. Ada warna biru di bawah juga bisa dipilih. Kita sketch aja kira-kira warnanya. Sorry, saya pakai warna yang sama aja. Oke, di sini ada bagian matanya. Kalau di tengah-tengah frontal gitu tuh, center gitu tuh, ukuran mata agak lebih jauh ya. Jadi kita bisa kira-kira nih segini. Terus turun, kurang bagus. Oke, ini juga. Nah, ini terlihat lebih lebar palanya. Oke, kita kecilin. Oke, sudah dapat posenya, lalu kita kembalikan. Nah, di sini kita tracing lagi dengan pensil hitam tanpa anti alias. Sorry.
Oke. Ya, hilangkan lagi warna biru. Oh, ini palanya terlalu terlihat lebar. Saya hapus. Saya tracing ulang. Saya ganti jadi warna oranye atau biru. Oke. Ctrl D. Saya hilangin tadi ininya. Nah, kembali saya tracing ulang dengan ukuran pensil yang berbeda, dengan yang sama anti alias. Terus saya ikuti garis tracing tadi. Oke, kita hapus. Sudah, ini agak lebih proporsional. Gambarnya lalu kita hapus yang warna biru. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, sekarang saya buat in between yang antara 1 dengan 3. Saya akan buat. Nah, ini saya buat sketch dulu. Oke. Nah, sudah terlihat. Oke, kira-kira dulu. Lalu kita gabung. Sorry, sorry. Kita pakai yang ini, yang satu, dan yang satu.
Enter. Warna kita rubah menjadi warna biru. Ini sudah sini. Matanya juga. Ini mata kita bisa lihat. Ini yang bagian warna jingga. Ini warna orange. Jadi kita geser sedikit. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, kita silang, kemudian kita hapus bagian birunya. Ya, saya sudah dapat 2 in between. Nah, gerakannya sudah terlihat, tinggal saya panjangin beberapa frame. Ini untuk menambahkan frame, 3 frame, 3 frame. Oke, sebenarnya 1 frame lagi yang harus di in between. Kita lihat dulu gerakannya. Oke. Bisa dilihat? Kita panjangin. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Ya, Pak Ali, Ya. menyikapi dari ini di chatting, sebetulnya ada yang bertanya ini. Nah. Pak, di dalam in between itu ada juga seperti bentuk coretan yang tidak menyerupai bentuk karakter yang membuat kesan efek cepat. Apakah itu disebut dengan in between juga? Oh, jadi seolah-olah kayak gambar ngeples gitu. Oke. Itu bisa masuk ke dalam in between, bisa juga keyframe. Tapi rata-rata untuk beberapa efek yang kita kerjakan di in between harus masuk ke keyframe. Keyframe. Contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini. Kalau saya buat, mohon maaf, ini saya tutup. Saya buat layar baru. Sorry. Ini saya buat cepat aja. Oke. Misalkan contoh ada tengok
orang. Oke. Lalu kemudian saya buat ini hold diganti. Lalu saya buat lagi keyframe apa? Saya centangin. Sini ada keyframe ke 2. Sebenarnya ini keyframe ketiga. Iya. Ya. Nah, kita buat keyframe bantu, ada yang sebut sebagai keyframe bantu, tetapi juga ada disebut memang keyframe. Nah, ini in between keyframe-nya kita buat di antara ini, ya. Itu ada yang bentuknya Iya. kelebatan ya, kelebatan. Mm-mm. Jadi efek cepat gitu, seolah-olah. Hmm. Apakah itu dikatakan sebuah in between atau sebuah key? Key, keyframe. Ada yang kalau umumnya kalau gambar nanti spesifik, misalkan kayak ada mulut yang agak agak memanjang atau hidungnya agak memanjang itu keyframe. Hmm. Itu harus keyframe. Kayak gini kan? Kalau kita Iya, buat, iya, sorry, kita iya. tambahin keyframe-nya 3. Oke, kita buat gerak. Sorry, sorry. Kita panjangin. Bentar. Kita gerak. Nah, kelihatannya? Iya, iya, betul. Ini namanya keyframe, efek keyframe. Keyframe Tapi dan ada efek juga. keyframe. Jadi memang biasanya kalau yang spesifik kayak gini kan mukanya agak menyon gitu, agak lebih lengkung, itu keyframe. Untuk menampilkan gerak cepat. Ada juga yang gambar begini, sorry. Kita buat misalkan yang tengahnya ini, kita hapus dulu guys. Kita hapus dulu. Ya, kita hapus. Kita buka lightbox-nya. Lalu kita buat 2 wajah. Biasanya sih kita ambil wajah kiri dan kanan, tapi lebih mendekati misalkan. Ini misalkan, nah Iya, iya. ya tuh gerakan cepatnya jadi kayak begitu. Iya, seolah-olah itu adalah gerakan cepat ya, Pak. Nah, Oh, itu bisa, itu dikatakannya key ya, Pak? keyframe. Tapi ada juga yang in between, cuman sekedar biasanya cuman hanya bantu contoh kayak gini. Saya tutup lagi yang ini, saya buka lagi yang baru. Oke, saya matikan ini, saya buat lagi keyframe yang baru. Contoh, misalkan ini full shot. Oh sorry.
Oke, kemudian saya tambah 2 frame. Frame berikutnya yang kedua, saya selesaikan. Oke. Oke, setengahnya kita kasih buat. Nah, sorry, saya buat frame lagi. Panjangin framenya. Ada yang kayak gini. Ini timesheetnya. Nah, seperti ini juga termasuk speed. Cuma harus ada keyframe tambahan lagi sih, beberapa gerakan. Begitu. Oke. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Ya, oh berarti intinya itu adalah sebuah key dan ada juga tadi beberapa in between. Karena tadi ada yang bertanya. Siap, nggak apa-apa. Oke, nah artinya bahwa untuk pekerjaan in between memang butuh explore dari setiap animator, apalagi animator baru ya. Dia harus terus banyak belajar untuk memulai gerakan-gerakan yang menurut mereka misalkan menarik ini gitu. Mereka harus banyak belajar untuk terus continue membuat beberapa gerakan animasi. Nah, yang paling penting dengan aplikasi TP Paint ini pastinya ini bukan jualan sih. Itu bukan jualan, tetapi karena memang enak kita kerjakan di sini, ini memudahkan kita. Kita mau membuat sketch, mau membuat sketch keyframe-nya seperti ini, ataupun kita mau men-tracing menjadi in between atau bahkan coloring, bahkan menjadi film animasi. Karena memang perangkatnya sudah cukup membantu semuanya. Gitu. Oke. Kira-kira gimana? Sudah cukup, Pak? Iya, Pak. Sudah cukup menarik. Mungkin kita buka sesi ini ya, Pak ya. Sebelum kan karena memang ini sampai jam 12 ya, Pak ya? Boleh. Makanya masih ada waktu 30 menit lagi kalau memang perlu ada tanya jawab. Artinya kita buka sesi mungkin sharing lah atau tanya jawab. Siap. Gitu, Pak. Monggo. Oke, baik untuk para peserta pelatihan workshop animasi 2D, apakah ada yang mau menanyakan bagaimana caranya atau tekniknya tadi yang sudah dijelaskan, atau ada lagi yang mungkin mau belajar-belajarnya seperti apa, bagaimana tips and tricksnya lah untuk dalam membuat gambar continue, key, dan in between. Oke, dipersilakan untuk para peserta. Ya, di sini peserta yang masih standby sekitar 46 orang. Ya.
Adakah yang mau ditanyakan? Atau mungkin sebelum ada pertanyaan, mungkin Pak Ali Asman bisa memotivasi apa sih gitu sebetulnya yang harus kita kuatkan dalam skill key drawing dan in between ini gitu. Iya, lagi-lagi kalau kita mau mensupport mereka pastinya kan soal ranah dunia animasi ini sendiri ya, bahwa dunia animasi ini cukup lumayan masih menjanjikan sampai sekarang, dan bersyukurlah kalau yang masih dari awal dan mau untuk bergelut di dunia animasi ini, karena kesempatan ke depan terus continue, terus ada gitu loh. Dan apalagi dipermudah oleh teknologi ya. Ini anak zaman sekarang asik karena mereka sangat-sangat terbantu kan oleh teknologi. Zaman saya dengan rekan-rekan saya dulu, waduh susah banget. Untuk belajar animasi aja itu butuh perjuangan. Harus berhadapan dengan 200 orang pelamar untuk bekerja di PT Bintang Jenaka Kartun Film. Dan cikal bakalnya kita belajar dari perusahaan itu. PT Bintang Jenaka Kartun Film ini sebenarnya yang punya orang Jepang ya. Cuman saat ini agak susah untuk membuat perusahaan-perusahaan asing ya. Nah, Bintang Jenaka Kartun Film ini kita ngerjain banyak film, termasuk film Doraemon pernah, Slayer gitu. Dalam film animasi yang sampai sekarang Jepang pun masih banyak. Nah, motivasilah buat yang muda-muda, buat anak-anak didik, buat rekan-rekan juga yang masih suka berkecimpung di animasi, ayo sering banyak-banyak belajar, maksimalkan kemampuan, apalagi aplikasi banyak banget yang saya perlihatkan sekarang ini. TV Fan ini cukup sangat baik, atau kalian sudah pernah dengan yang silakan, monggo. Yang jelas support, karena kesempatan kita di dunia animasi cukup masih banyak. Saya sendiri masih ada beberapa tawaran animasi. Kemarin ada lagi tawaran untuk bikin beberapa video presentasi tapi berbentuk animasi. Bahkan ini kawan ada yang coba memasukkan film animasi yang saya buat, proyeknya, untuk ke dinas DKI soal lingkungan hidup, dan banyak lagi yang lain. Tawaran-tawaran juga dari Qatar masih menunggu, dan alhamdulillah rezeki nggak kemana-mana kalau kemampuan kita maksimal. Seperti yang pernah saya sebut sebelumnya, saya punya moto sendiri, bahwa dari dulu tuh saya nggak mau cari duit, saya tidak mau mencari duit, tapi biarkan duit yang mencari kita. Dengan apa? Dengan kemampuan skill yang maksimal, sehingga orang bisa melihat kita dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, kemampuan animator yang kalian anak didik dan rekan-rekan sekarang geluti ini jadi kemungkinan itu terwujud. Konsepnya hanya itu. Jangan cari duit kalau yang sekarang gitu ya, anak-anak sekolah, anak-anak didik, berpikir fokus pada kemampuan kalian pada sekolah. Sehingga kalau kalian mampu, kalian maksimal, kalian akan dicari. Kalian akan dicari. Dan harga nilai jual kalian tuh sangat tinggi. Begitu. Oke, ya artinya sampai saat ini khususnya untuk animator-animator di bagian key dan in between itu sebetulnya ranahnya masih banyak peluang ya Pak ya? Banyak. Sangat banyak. Kalau kita mau melihat peluang itu sangat banyak. Tetapi yang kita fokuskan sekarang ini, apalagi untuk anak didik, yuk keahlian skillnya ditingkatkan. Betul. Jangan, kalau kita lihat, ini ya banyak duitnya, ya oke lah. Cuman palingkan itu, karena nanti itu yang akan datang ke kita sendiri. Yang salah, skill dan kemampuan ditingkatkan. Ini mumpung nih di SMK Negeri 3 Tangerang Selatan ini, aduh,
Guru-gurunya juga udah mulai pinter nih. Waduh. Mulai nambah nih kemampuannya selama berapa tadi ada 2 bulan apa 2 bulan di mana di Jogja apa di Udah Solo pelatih udah sebulan lebih Pak. sebulan di Totalnya Malang ya 2 bulan, di Jogja Pak. oh di Jogja. Wah, Jogja itu iya di Sweetbox Pak. oh di Speedbox. Mm-mm. Woi boleh kemarin ketemu Mm-mm. saudara Sumarsono ya. Iya, ada salam buat Bapak. Ya Ya, berarti memang saya yang ngerasain bahwa di lapangan ini, khususnya di studio tempat saya PKL ya, betul yang Pak Ali bilang bahwa memang ternyata nggak sedikit gitu yang membutuhkan multi talent di bidang key, khususnya animate atau animatornya itu ya sangat banyak. Kemarin juga banyak orderan-orderan yang dia tidak ambil ya karena memang ya resource-nya atau SDM-nya ya tidak ada. Gitu. Artinya betul. mudah-mudahan apa yang tadi Pak Ali ini menjadi motivasi buat murid-murid kita di Insya Allah. SMK 3, khususnya para yang peserta yang sudah tergabung di acara pelatihan ini, ya mudah-mudahan motivasinya yang dari Pak Ali itu bisa tertanam dan buat membangun lah animasi Indonesia. Betul. Eh, ada satu contoh film tapi baru stilmatic. Saya pengen buat, cuman karena emang saya berharap ada STM yang maksimal. Kalau tidak, ya Iya, agak ya. agak susah nanti terwujud. Tapi saya berharap ini bisa terwujud. Saya coba bisa tampilin ya. Boleh Pak. Sebagai Ya boleh Pak. motivasi mungkin Ah, seperti apa gitu. oke, saya akan tampilkan terus sebentar. Tunggu sebentar. Oke, saya share ya. Boleh Pak, boleh. Tunggu sebentar. Tunggu. Ini. Kalau video nggak ada tampilannya. Eh, Taruh semua. Nah, oke. Oke, saya akan mulai dengan ini. Ini sebenarnya pilot project saya. Saya pengen berharap ini bisa terrealisasiin. Bisa kita lihat sama-sama. Mana ya? Mau saya mulai? Nah, ini udah mulai Pak. Ya, baru stilo ya. Oh iya.
Keren Pak, keren. Ke-mute ya suaranya Pak Ali. Oke. Ya. Saya berharap anak-anak SMK 3 bisa bantu saya untuk mewujudkan itu. Oke, iya. Ya mudah-mudahan kita SMK bisa 3 Pak. siap, Pak. Siap. Harus dukung. siap. Harus siap. Iya. Dari kami guru-guru siap, Pak. Dari guru, dari pimpinan, dari kepala sekolah semua siap kerjasama dengan Pak Ali. Nah, tinggal ini siswanya. Ini sisa 43 nih, nggak tahu yang lain kemana tadi. Ya, Ini kita dalam tahap seleksi Pak Ali. Jadi Ya. yang tadi yang kita kerjakan tadi, itu nanti kan dikerjakan ulang sama mereka, Pak. Ya. Kan ini ada rekamannya ini kita masukkan ke YouTube, channel YouTube, Pak ya. Ya. Nanti mereka ngulang lagi. Nah, kita kasih waktu 1 minggu. Oke. Nah, nanti dari yang ngumpulin tugas ini, yang pasti ini yang mendapatkan sertifikat. Yang pertama. Yang kedua, tahap berikutnya adalah untuk seleksi gabung ke timnya Pak Ali untuk produksi yang tadi ya Pak ya. Sekaligus mantap. bagus. Ya, ya ini bagian mungkin dari awal kita Pak untuk. Ya. Ini awal yang bagus. Saran saya itu Pak Surya, Pak Didi, untuk TV Paint dimaksimalkan biar kita sama-sama satu visi, satu target kerjaan yang rapi nantinya. Betul, siap Pak. Nanti kita coba masukkan ke kurikulum Pak untuk yang TV Paint ini. Boleh. Dari Bu Indra nggak ada pertanyaan? Bu Indra kemana nih Bu Indra? SMK 4 ya, Bu Indra ya? Bu Indra SMK 4 ya. Ya, mungkin bisa berkolaborasi Bu Indra dengan SMK 3. Biar ini sama lah gitu, maksudnya jangan main sendiri-sendiri. Kita kita kolaborasi, kita berkolaborasi. Bisa gitu. Nah, oke, iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ilmunya sangat bermanfaat. Pak Sony mungkin Pak Trimurti Wibisono dari SMK 1 ada komentar Pak? Ini ada sekolahan lain juga Pak, ini banyak. Oh iya, bagus, banyak antusias ya. Iya. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Iya, betul. Semangat harus selalu ditingkatkan sih kalau kita mau idealis, dan sebenarnya ide-ide kreatif itu selalu aja ada. Bahkan buat kita yang punya banyak provinsi, budaya, banyak banget cerita yang harus kita bisa angkat. Bahkan hal yang simpel lah, seperti kayak tadi soal banjir aja kita masih bisa buat itu sebagai suatu cerita yang menarik, menggugah, bahkan juga bisa menjadi suatu yang mendidik lah, mengajak orang supaya yuk cari hal yang lebih baik mengenai lingkungan, kebersihan. Bahkan tinggal di pinggir kali itu nggak bagus, nggak baik untuk anak-anak. Bahkan kesehatan juga nggak bagus, dan itu yang saya coba untuk blow up di film itu. Saya berharap banyak yang bantu sih, pengennya gitu.
Siapa tahu jadi movie karena emang ukuran durasinya 90 menit. Iya, Storyboardnya itu udah saya saya kalau buat. kalau dilihat ya durasinya itu bakalan panjang itu panjang. Iya. Ya, ya. Beberapa Ya mungkin director TV sih eh, itu udah menarik. Ya, saya iya. perlihatkan itu ke beberapa director untuk kan Oh, klien-klien saya juga ada. Yang mereka suka tuh. Cuman itu mereka juga nggak tahu gimana cara buat animasinya. Gitu. STM-nya saya juga iya, nggak bisa ngomong banyak. Kenapa? STM kita sangat kurang. Nah, ketika betul. SMK Negeri 3 dengan rekan-rekan dari SMK yang lain punya motivasi tinggi, saya yakin ini punya ada banyak jalan. Siap, siap. Siap Pak, SMK 3 siap jadi center Siap, of pasti. excellence, center of Iya. excellence. Jadi nggak cuma SMK 3-nya aja yang tumbuh. Kita memang Siap. mau SMK-SMK lain tuh ikut gitu. Betul. Gabung. Itu tujuannya, Pak. Siap. Saya support dan kita sama-sama berdoa, Pak. Iya. Amin, Oke. Pak. Kita Ada segerakan, lagi? Pak. Kita segerakan, harus, Pak ya. Harus, Pak. Kita harus banyak-banyak ketemu nih, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin ada yang bertanya dari para peserta kelas daring ini, dari siswa atau dari yang lainnya. Baik, saya akan sampaikan terkait dengan para peserta, khususnya yang sudah mengikuti tadi dari awal sampai terakhir. Diharapkan bagi para peserta untuk mencoba mengikuti atau mengulang kembali apa-apa yang tadi Pak Ali sudah contohkan, seperti tadi membuat gambar key dan in between-nya, itu nanti dibuat, kemudian nanti dikirim, karena kita akan membagikan sebuah sertifikat apabila tugas-tugas atau arahan-arahan dari mentor itu dikerjakan, seperti itu. Nanti untuk ada yang ketinggalan atau tadi sempat baru masuk atau bergabung di tengah-tengah kegiatan, bisa nanti kita akan share link YouTube-nya di grup workshop animasi 2 dimensi untuk diulas kembali atau dilihat kembali bagaimana sih mentornya, ataupun bisa aja nanti kita sharing di situ, seperti misalkan mau chat, kita nggak ada aplikasinya, nanti kita kasih link atau bagaimana, bisa tanya jawab langsung ke personal. Mungkin itu aja. Pak Surya, bagaimana untuk waktunya? Cukup Pak, udah baik. Pas banget. Oke. Ya. Baik. Yap. Ya, Pak Ali, ada kata-kata penutup mungkin dari Pak Ali sebagai narasumber? Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bertatap muka dan saya alhamdulillah ya sedikit banyak bisa membagi apa yang bisa saya punya. Insya Allah bermanfaat, dan lagi-lagi ini jadi motivasi yang cukup cukup maksimal lah, semoga, tapi kalau maksimal belum, tapi paling nggak ini jadi salah satu motivasi yang menyemangati ibu bapak guru dan anak didik yang lain, mungkin juga buat rekan-rekan yang lain, supaya terus jangan sampai mati, jangan sampai putus di tengah jalan untuk semangat animasi 2D-nya. Mau 2D mau 3D sebenarnya sama aja, tapi karena memang basically yang kita bicarakan 2D ya, yuk 2D dibangkitkan lagi, peluang banyak di depan, skill jangan sampai hilang, karena memang ke depan jangankan animasi, kita hidup di depan nanti, akan lebih banyak yang diperlukan, yang skill-skill dengan kualitas yang cukup lumayan bagus di dunia industri animasi dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika berkenan, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Asman yang telah memaparkan beberapa ilmunya terkait dengan key dan in between.
Semoga kita semua yang hadir atau yang ikut dalam acara ini bisa eh, bisa mengamalkan ilmu yang sudah Pak Ali Asman tadi sampaikan. Mungkin itu dari kami selaku mentor acara dan penyelenggara acara dalam workshop animasi 2 dimensi. Saya tutup. Mungkin Pak Surya ada mau tambahan atau tidak? Oke, baik. Langsung aja tutup, Pak. Ya, baik. Cukup, Pak. Terima kasih. Dan tidak lupa pula nanti kita ada link YouTube-nya, nanti akan di-share. Kemudian bagi peserta juga, karena besok masih ada pelatihan workshop-workshop yang lain, apabila yang tergabung untuk kegiatan besok, jangan lupa untuk langsung seperti tadi seperti biasa jam 8. Oke, terima kasih dari saya selaku moderator untuk workshop animasi 2 dimensi. Salam sejahtera, sehat selalu, jaga jarak, menggunakan masker, kesehatan lebih utamakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zidan, lihat nih. Ini siapa ini? Mukanya siapa? Dance.